Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan membahas tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan dalam kelompok ini ada 3 orang, yaitu ada Naila dan saya Anggun, dan terakhir ada Ada. Memahami konsep Islam tentang iptek ekonomi, politik, sosial, budaya. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Dalam Islam, ekonomi adalah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam mendapatkan keuntungan yang layak. Jadi keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Politik yang dalam term Islam disebut siasa merupakan bagian integrital atau tak terpisahkan dari fikih Islam. Fikih politik secara global membahas masalah ketenagaaragaan, siasa dunia, hukum internasional atau siasa dunia, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara atau siasa maliyah. Tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah. Ia wajib beribadah hanya kepada Allah dan berfungsi sebagai khalifatullah. Ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Maka tujuan pendidikan dan Islam merealisasikan ibadah pada Allah baik secara individu maupun masyarakat, dan mengimplementasikan ubadilah khalifah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Selanjutnya, mengapa diperlukan perspektif Islam dalam mengimplementasikan iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan? Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi sama ayat-ayat Qur'aniyah. Dari sumber yang pertama ini, muncullah berbagai disiplin ilmu, misalnya teknologi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Ayat Qur'aniyah adalah wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ayat-ayat Qur'aniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal eksakta yang merupakan bidang ilmu yang bersifat konkret yang dapat diketahui dan diselidiki berdasarkan percobaan dalam tataran epistemologi. Seni tidak bebas nilai, sebab seni hakikatnya adalah ekstrasi jiwa yang suci. Kesucian jiwa menghasilkan karya seni yang jernih. Tolak ukur Islam atau tidak Islami sebuah sistem ekonomi adalah riba dan gahar. Jenis-jenis riba menurut Syafi'i Antonio, ada riba qard, riba jahiliyah, riba fard, dan riba nasi'ah. Prinsip-prinsip siasah Islami ada al-amanah, al-adalah, al-huriyah, al-musawah, dan tabarul al-ijtima. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofi tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kemajuan dalam pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini secara historis dapat Anda lacak ketika dunia Islam unggul dalam iptek. Pada masa keemasan Islam, kekuasaan politik umat Islam semakin luas dengan ekspansinya ke berbagai wilayah, dan penguasaan dalam politik ini membawa kemajuan dalam kehidupan ekonomi umat Islam saat itu. Kesejahteraan yang merata juga mendorong kemajuan umat Islam dalam penguasaan iptek. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat bahwa menguasai ilmu itu adalah wajib. Menurut Nabi Muhammad, kita belajar untuk dapat menguasai ilmu meskipun harus pergi ke negeri Cina, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Dalam realitas sekarang, bangsa yang hanya menguasai iptek saja dapat maju meskipun tidak beriman. Apalagi bangsa yang menguasai iptek dan beriman dengan iman yang benar tentu akan lebih maju daripada mereka. D. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari lamban menjadi serba cepat. Maka modernisasi bias dimulai dengan memahami karakteristik ajaran Islam, yaitu yang pertama ada rasional, kedua sesuai dengan fitrah manusia, ketiga tidak mengandung kesulitan, keempat tidak mengandung banyak taklif, kelima bertahap. Yang E ada kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek yang telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Dalam industrialisasi yang memproduksi barang dan jasa, peningkatan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Ketidakharmonisan antara dua pihak ini seringkali menjadi pemicu terjadinya adagium di masyarakat, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
dan kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi, misalnya perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bertemu dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar suara lewat telepon dan SMS. Secara real, Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak kemajuan industrialisasi dan derasnya gelombang komunikasi dan informasi. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan modern. Sebaliknya, Islam yang dipahami secara tekstual dan dogmatis akan sulit eksis dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kemajuan yang semakin cepat perubahannya. Islam kontekstual akan menjadi solusi dan pemandu dalam memecah problem kehidupan umat manusia. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.